Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Ibu Yati Nurhayati, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dujayana dengan nomor induk mahasiswa 2025 0810066. Saya dari kelas TINFC 2025-01 Universitas Kuningan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan laporan pekerjaan proyek saya mengenai rancangan arsitektur sistem informasi yang berjudul aplikasi reservasi jasa pembuatan pakaian. Tujuan utama dari perancangan sistem ini adalah untuk memodernisasi alur kerja konvensional menjadi sebuah sistem yang terintegrasi, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan data, serta mempercepat proses pelayanan dari hulu ke hilir. Pemaparan ini akan saya bagi menjadi beberapa sub-bahasan utama, dimulai dari pemodelan aliran data menggunakan data flow diagram, selanjutnya dengan perancangan basis data melalui ERD dan relasi tabel, hingga proses optimasi struktur data menggunakan teknik normalisasi. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan saya awali dari tingkatan tertinggi dalam aliran data sistem, yaitu diagram konteks atau DFD level 0 global. Diagram ini berfungsi untuk memberikan gambaran makro mengenai batasan sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan luar. Dapat diamati bersama, terdapat satu proses sentral, yaitu sistem informasi reservasi pakaian, yang dikelilingi oleh dua entitas luar utama, yaitu pelanggan dan admin. Aliran data berjalan secara dua arah. Pertama, entitas pelanggan berperan sebagai pemicu jalannya sistem dengan memberikan 3 inputan data utama, yaitu data diri pelanggan saat registrasi, data reservasi terkait spesifikasi pakaian yang diinginkan, dan bukti pembayaran setelah melakukan transfer keuangan. Sebagai timbal balik, sistem akan memproses input tersebut dan mengeluarkan output berupa struk pemesanan sebagai dokumen sah transaksi serta pembaruan status reservasi secara berkala. Sementara itu, entitas kedua adalah admin yang bertindak sebagai pengelola internal. Admin memberikan input berupa data admin baru untuk autentikasi hak akses serta melakukan konfirmasi pesanan. Setelah memverifikasi data pesanan dari pelanggan, output yang diterima oleh admin dari sistem yang bersifat agregat, yaitu laporan pesanan dan laporan pembayaran yang nantinya krusial digunakan untuk kebutuhan evaluasi operasional bisnis. Setelah melihat sistem secara makro pada diagram konteks, sekarang saya akan membedah sistem tersebut secara lebih mendalam ke dalam data flow diagram level 0. Di sini satu proses besar tadi dikomposisi menjadi 5 subproses utama yang saling berkolaborasi. Proses pertama dan kedua berfokus pada manajemen data master, yaitu proses 1.0 kelola data pelanggan dan proses 2.0 kelola data admin. Kedua proses ini bertanggung jawab penuh atas operasi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data master yang kemudian akan disimpan ke dalam media penyimpanan digital yang disebut data store. Selanjutnya, alur masuk ke inti bisnis transaksi, yaitu proses 3.0 reservasi dan proses 4.0 proses pembayaran. Pada proses 3.0, sistem menangani penginputan pesanan pakaian oleh pelanggan yang kemudian membutuhkan intervensi admin untuk memperbarui status validasinya sebelum bukti reservasi resmi dicetak. Setelah pesanan terekam, proses 4.0 akan menangani pencatatan bukti transfer keuangan
dari pelanggan, di mana admin kembali melakukan verifikasi faktual agar status pesanan berubah menjadi status lunas. Terakhir, seluruh aktivitas data transaksi dan data master yang tersimpan di dalam data store akan ditarik secara menyeluruh oleh proses 5.0, yaitu proses cetak laporan guna menghasilkan dokumen rekapitulasi yang valid bagi admin. Mari beralih ke detail dari proses manajemen pengguna, dimulai dari DFD level 1 untuk proses 1.0, yaitu kelola pelanggan. Proses ini dijabarkan kembali menjadi 3 subproses CRUD mendasar untuk memastikan keakuratan data konsumen. Subproses 1.1 adalah tambah pelanggan. Proses ini berjalan ketika ada konsumen baru yang melakukan registrasi ke dalam sistem. Data mentah yang diinput akan divalidasi formatnya sebelum ditulis ke dalam data store pelanggan. Kemudian subproses 1.2 adalah edit pelanggan yang memfasilitasi jika terjadi perubahan informasi personal seperti alamat atau nomor kontak. Terakhir, subproses 1.3 adalah hapus pelanggan. Subproses ini memberikan wewenang penuh kepada admin untuk membersihkan data pelanggan yang sudah tidak aktif atau melanggar ketentuan layanan dari database. Selanjutnya, struktur yang serupa dapat dilihat pada DFD level 1 untuk proses 2.0, yaitu kelola admin. Proses ini memegang peran vital dalam menjaga keamanan hak akses ke dalam sistem internal aplikasi. Proses dekomposisinya terdiri dari subproses 2.1 tambah admin untuk mendaftarkan akun staf baru ke dalam sistem kontrol. Subproses 2.2 edit admin untuk memperbarui data profil atau mengubah kata sandi berkala demi menjaga keamanan. Dan subproses 2.3 hapus admin untuk mencabut hak akses secara permanen apabila staf tersebut sudah tidak memiliki wewenang operasional lagi. Seluruh data operasional ini disimpan secara aman dan terenkripsi pada data store admin. Sekarang pembahasan beralih ke alur transaksi utama, yaitu DFD level 1 untuk proses 3.0. Proses reservasi. Sekarang pembahasan akan beralih ke alur transaksi utama, yaitu DFD level 1 untuk proses 3.0 proses reservasi. Ini adalah jantung dari aplikasi di mana aktivitas bisnis jasa pembuatan pakaian direkam. Alur dimulai pada subproses 3.1, yaitu input pesanan. Pelanggan memasukkan spesifikasi data berupa jenis pakaian, pilihan bahan, ukuran badan, hingga desain khusus. Data ini tidak hanya disimpan ke satu tempat, melainkan dipecah demi efisiensi database ke dalam 2 data store sekaligus, yaitu data store pesanan untuk data umum transaksi dan data store detail pesanan untuk spesifikasi teknis pakaian. Selanjutnya masuk ke subproses 3.2, yaitu update status. Di sini admin melihat daftar pesanan masuk dan melakukan pengecekan ketersediaan bahan serta kapasitas produksi, lalu mengubah statusnya setelah status diperbarui dan disetujui. Subproses 3.3 cetak bukti reservasi akan menarik data dari data store detail pesanan untuk menerbitkan dokumen resmi sebagai pegangan. Subproses 3.3 cetak bukti reservasi akan menarik data dari data store detail pesanan untuk menerbitkan dokumen resmi sebagai pegangan bagi pelanggan. Sistem reservasi tentu tidak lepas dari pencatatan transaksi keuangan yang dimodelkan pada DFD level 1 proses 4.0, yaitu proses pembayaran. Proses ini menjamin aliran dana masuk tercatat secara transparan dan akuntabel. Ketika pelanggan melakukan transfer, mereka akan menggunakan nota transfer ke sistem yang kemudian ditangkap oleh subproses 4.1, yaitu rekam pembayaran. Data nominal, tanggal, dan bank asal disimpan ke dalam data store pembayaran. Namun status pesanan belum otomatis lunas. Sistem meneruskan data tersebut ke subproses 4.2, yaitu verifikasi pembayaran.
Di tahap ini, admin melakukan pengecekan silang dengan mutasi rekening real. Jika dana terbukti masuk, admin mengonfirmasi verifikasi tersebut, dan sistem akan melakukan pembaruan status pada data store pesanan secara real time menjadi lunas. Tahap akhir dari pemodelan aliran data adalah DFD level 1, proses 5.0, cetak laporan. Proses ini merupakan muara data yang berfungsi mentransformasikan data mentah di dalam database menjadi informasi matang bagi pihak manajemen. Proses ini bekerja secara pasif reaktif, artinya baru berjalan ketika ada permintaan atau request dari admin. Subproses 5.1 akan menarik seluruh rekaman dari data store pelanggan untuk menyajikan laporan pelanggan. Subproses 5.2 mengkombinasikan data dari data store pesanan dan detail pesanan untuk melahirkan laporan pemesanan yang komprehensif. Dan subproses 5.3 menarik rekaman finansial dari data store pembayaran menjadi laporan keuangan. Ketiga output ini sangat penting untuk pelaporan berkala dan pengambilan keputusan bisnis ke depan. Setelah menuntaskan analisis aliran data dengan DFD, pembahasan dilanjutkan ke perancangan arsitektur basis data. Pada slide ini, saya menyajikan Entity Relationship Diagram atau ERD yang ditampilkan dalam dua standar notasi pemodelan untuk menunjukkan komparasi struktural. Yang pertama, terdapat notasi Petersen. Notasi ini sangat baik untuk pemodelan konseptual. Tingkat awal entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Relasi antar entitas menggunakan simbol belah ketupat, dan karakteristik data atau atribut dijabarkan menggunakan bentuk oval yang terhubung langsung pada entitasnya. Di sebelahnya, saya telah mentransformasikan model konseptual tersebut ke dalam notasi James Martin atau yang populer dengan sebutan Crowfoot. Notasi ini melangkah lebih dekat ke arah rancangan fisik database karena tidak lagi menggunakan simbol oval, melainkan bentuk kotak tabel terstruktur yang langsung memuat nama atribut, mendefinisikan tipe data spesifik seperti varchar, integer, dan date, menentukan letak primary key, serta secara presisi menggambarkan kardinalitas relasi, apakah relasi tersebut bersifat one-to-one atau one-to-many, menggunakan simbol cakar burung. Rancangan Crowfoot tadi kemudian diimplementasikan secara konkret ke dalam diagram relasi antar tabel atau physical data model yang tampak pada layar. Diagram fisik ini menjamin terciptanya integritas data seperti hubungan relevan yang kuat antara tabel di dalam database yang digunakan. Terdapat 5 tabel fungsional yang saling berhubungan. Di sini tabel pesanan bertindak sebagai tabel transaksional sentral yang menjabatani seluruh entitas. Hubungan tertabel ditegakkan melalui mekanisme primary key sebagai kode unik di tabel master, yang kemudian dipetakan ke tabel transaksi sebagai forage key. Sebagai contoh, ID pelanggan dari tabel pelanggan dan ID admin dari tabel admin bermuara sebagai forage key di tabel pesanan, sehingga pelacakan mengenai siapa pelanggan yang memesan dan siapa admin yang bertanggung jawab dapat dilakukan dengan pasti. Tabel pesanan ini juga terkait erat dengan tabel detail pesanan untuk kerincian pakaian, serta tabel pembayaran untuk pelacakan finansialnya. Untuk memastikan struktur relasi tabel yang saya rancang terbebas dari masalah, reduksi data, serta anomali pada operasi insert, update, dan delete, maka dilakukan proses teknik normalisasi basis data langkah demi langkah. Tahapan dimulai dari bentuk paling awal, yaitu bentuk tidak normal atau unnormalized form. Gambar pada slide menunjukkan representasi data mentah yang diperoleh dari nota atau pencatatan manual di lapangan.
Kelemahan fatal pada bentuk 0NF ini adalah adanya repeating group atau kelompok data yang berulang secara tidak teratur, serta sel-sel tabel yang menggabungkan banyak informasi sekaligus atau tidak atomik, sehingga mustahil untuk dikelola oleh database modern. Untuk memperbaikinya, data tersebut dibawa ke bentuk normalisasi pertama atau 1NF. Aturan mutlak pada tahapan 1NF ini adalah setiap kolom dan baris hanya boleh memuat nilai 1. Aturan mutlak pada tahapan 1NF ini adalah setiap kolom dan baris hanya boleh memuat nilai tunggal atau nilai atomik, serta menghilangkan seluruh repeating group. Seperti yang terlihat pada gambar, semua baris kini terisi data secara penuh, padat, dan seragam, membentuk satu tabel universal besar. Meskipun bentuk 1NF sudah rapi, tabel universal tersebut belum efisien karena memicu banyak duplikasi data penunjang. Oleh karena itu, tahapan dilanjutkan ke bentuk normal kedua atau 2NF. Syarat utama 2NF adalah wajib memenuhi kriteria 1NF terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya adalah mengeliminasi dependensi parsial. Artinya seluruh atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada primary key yang utuh. Pada tahap ini, tabel universal tadi mulai dipecah berdasarkan fungsionalitas datanya, menghasilkan dekomposisi struktur menjadi tabel pesanan untuk menyimpan header transaksi dan tabel detail pesanan untuk mengisolasi rincian teknis pakaian yang dipesan. Tahapan final dari optimasi ini adalah bentuk normal ketiga atau 3NF. Syaratnya adalah tabel sudah bersih dari anomali di tahap 2NF dan wajib menghilangkan dependensi transitif, yaitu kondisi di mana atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya, bukan pada primary key utama. Dari hasil pembersihan dependensi transitif ini, tabel dipecah kembali secara sempurna hingga menghasilkan 5 tabel final yang independen dan saling berelasi, yaitu tabel pelanggan, tabel admin, tabel pesanan, tabel detail pesanan, dan tabel pembayaran. Struktur 3NF ini adalah yang menjadi fondasi kokoh dan aman yang saya implementasikan pada sistem relasi database aplikasi saat ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari proses perancangan yang telah saya lakukan. Berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dipaparkan, terdapat 3 poin utama yang dapat disimpulkan. Pertama, melalui pemodelan aliran data menggunakan DFD, saya telah berhasil memetakan seluruh proses bisnis reservasi pakaian secara transparan. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini mampu mengakomodasi kebutuhan interaksi antara pelanggan dan admin, mulai dari tahap input pesanan hingga pelaporan. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini mampu mengakomodasi kebutuhan interaksi antara pelanggan, admin. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini mampu mengakomodasi kebutuhan interaksi antara pelanggan dan admin, mulai dari tahap input pesanan hingga laporan akhir secara otomatis dan struktur. Kedua, dari sisi arsitektur data, perancangan ERD dan relasi tabel yang saya buat telah menciptakan landasan basis data yang kuat. Penggunaan kunci unik dan relasi antar tabel menjamin bahwa tidak ada data yang tercecer dan setiap transaksi dapat dilacak kembali hingga ke sumber aslinya. Ketiga, penerapan teknik normalisasi hingga tahap 3NF merupakan langkah krusial yang menjamin integritas data dalam jangka panjang.
dengan struktur tabel yang mudah dengan struktur tabel yang sudah otomat dengan struktur tabel yang sudah optimal ini, sistem yang saya rancang terbebas dari masalah akan terbebas dari masalah redun akan terbebas dari masalah redundasi dan anomali data, sehingga performa aplikasi tetap stabil dan akurat saat diimplementasikan nanti. Singkatnya, perancangan sistem informasi ini bukan hanya sekadar digitalisasi, melainkan sebuah solusi integrasi yang bertujuan untuk menyatukan profesionalisme dan efisiensi operasional dalam jasa pembuatan pakaian. Demikian presentasi laporan perancangan aplikasi reservasi jasa pembuatan pakaian yang dapat saya sampaikan. Seluruh komponen mulai dari DFD, IRD, relasi tabel hingga tahapan normalisasi dan kesimpulan telah saya rancang secara sistematis demi menghasilkan sistem yang andal. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Ibu Yati Nurhayati, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ilham Dujahyana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.